Pernahkah Anda mengalami momen di mana posisi trading yang sudah profit tiba-tiba berbalik dan akhirnya terkena stop loss? Atau mungkin Anda menutup posisi dalam keadaan rugi, lalu harga berbalik sehingga Anda bisa saja mendapatkan profit jika tetap bertahan. Ini adalah situasi yang sering dialami banyak trader dan seringkali menyebabkan rasa frustasi. Setelah melalui banyak pengalaman, saya menyadari bahwa kunci utama dalam trading bukan hanya soal menemukan setup untuk entry, tetapi dibutuhkan juga kemampuan untuk mengelola posisi yang sudah terbuka, atau yang biasa dikenal dengan sebutan trade management. Dengan kemampuan trade management, Anda akan bisa menentukan di mana harus menempatkan stop loss, kapan saat yang tepat untuk menggunakan trailing stop, kapan waktu yang tepat untuk menambah posisi, dan kapan sebaiknya melakukan take profit secara parsial atau keseluruhan. Oleh karena itu di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menerapkan trade management yang tepat dalam trading. Penting untuk Anda pahami bahwa sebuah setup yang sempurna bisa berubah menjadi kerugian jika trade management Anda tidak tepat. Jadi bersiaplah karena ada banyak hal penting yang akan saya bagikan kepada Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang aturan trade management, ada baiknya kita memahami dulu apa itu setup trading. Dalam setiap setup trading, ada dua hal utama yang perlu kita pahami. Pertama, kita perlu mengetahui di mana posisi market saat ini, apakah market sedang bullish, sedang bearish, atau berada dalam fase konsolidasi. Kedua, kita juga harus mampu memperkirakan kemana market akan bergerak selanjutnya. Apakah market akan melanjutkan tren yang sedang terjadi, atau justru berbalik arah dan mengalami reversal? Jika market sedang dalam kondisi bullish, kita mengantisipasi market akan bergerak dari level harga saat ini ke level yang lebih tinggi. Selisih antara kedua level harga ini menciptakan area yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan profit. Sebaliknya, jika market sedang berada dalam kondisi bearish, kita mengantisipasi market akan bergerak dari level harga saat ini ke level yang lebih rendah. Selisih antara kedua level harga ini menciptakan area yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan profit. Meski ini adalah penjelasan yang sangat sederhana untuk menggambarkan pergerakan market dan bagaimana cara mendapatkan profit, tapi konsep ini adalah fondasi dasarnya. Jika Anda sudah mengikuti saya selama ini, Anda pasti tahu bahwa saya melakukan trading murni berdasarkan price action. Oleh karena itu, kita akan membahas trade management yang juga berdasarkan price action, agar Anda memahami bagaimana saya mengelola posisi trade secara keseluruhan. Supaya lebih mudah memahaminya, mari kita langsung bahas trade management di chart. Yang pertama kita mulai dengan membahas manajemen stop loss. Di mana dalam situasi ini, kita bisa melihat bahwa harga sedang berada dalam tren naik atau bullish, dan membentuk swing high tertinggi di sini. Setelah itu, market melakukan retracement ke bawah, hingga akhirnya mencapai zona demand serta key level yang penting di sini. Ketika market menyentuh key level tersebut, harga kembali berbalik ke atas dan melampaui level swing high sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa market kemungkinan akan mengalami reversal dan mulai bergerak naik kembali. Pada momen ini, kita bisa mulai mencari peluang setup untuk entry buy, di mana ada pola Quasimodo di sini, serta zona demand yang bisa kita manfaatkan sebagai area entry. Dan setelah beberapa saat akhirnya harga mencapai zona entry, dan langsung kita lakukan entry buy. Untuk aturan stop loss ada dua opsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa menempatkannya di bawah zona demand ini. Yang kedua kita bisa menempatkannya di bawah swing low yang terbentuk di sekitar key level. Kalau saya pribadi, saya lebih sering menempatkan stop loss di bawah swing low di dekat key level untuk memberikan ruang lebih bagi harga bergerak. Untuk aturan take profit, kita bisa menggunakan target take profit utama di ujung dari swing high tertinggi ini. Alasannya karena market biasanya akan melengkapi retracement dengan bergerak naik melebihi swing high tertinggi. Selama fase pergerakan harga menuju swing high tertinggi, biasanya ada satu hal penting yang terjadi, yaitu terbentuknya zona demand baru. Dan tak lama setelah itu, harga menjemput zona demand tersebut. Zona demand baru bisa berfungsi sebagai area support,
memungkinkan market terus bergerak lebih tinggi menuju swing high yang tertinggi, sehingga dengan terbentuknya zona demand ini, kita bisa memanfaatkannya untuk menggeser stop loss kita menjadi break-even, atau di bawah zona demand yang baru ini. Setelah itu, market bergerak ke atas lagi, dan membentuk zona demand baru lagi. Setelah harga menjemput zona demand tersebut, kita bisa melakukan trailing stop lagi dengan memindahkan stop loss ke bawah zona demand ini. Dan setelah menjemput zona demand tersebut, market akhirnya berhasil mencapai take profit utama kita. Namun, terbentuknya zona demand yang baru tidak hanya bisa kita manfaatkan untuk melakukan trailing stop saja, tetapi juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan entry buy lagi, karena kita memahami bahwa zona demand tersebut akan bertindak sebagai area support pada harga. Cara ini memberikan kita dua keuntungan, yaitu menghilangkan risiko dari trade sebelumnya, dan membuka peluang untuk menerapkan teknik piramida. Teknik piramida adalah teknik untuk menambahkan entry pada posisi yang sudah profit. Nanti kita akan membahas teknik piramida ini secara lebih dalam di video ini, jadi pastikan kalian menonton sampai akhir. Sekarang, mari kita bahas skenario market bearish. Dalam situasi ini, market sedang berada dalam tren turun atau bearish, dan membentuk swing low terendah di sini. Setelah itu, market mengalami retracement ke atas, hingga akhirnya mencapai zona supply serta key level yang penting. Ketika market menyentuh key level ini, harga kembali berbalik ke bawah dan melewati swing low sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa market kemungkinan besar akan melanjutkan tren turunnya. Pada momen ini, kita bisa mulai mencari peluang untuk entry sell, di mana di sini kita bisa memanfaatkan pola Quasimodo serta zona supply sebagai area entry. Dan setelah beberapa saat akhirnya harga mencapai zona entry, dan langsung kita lakukan entry sell. Untuk stop loss, kita bisa menempatkannya di atas zona supply, atau di atas swing high yang terbentuk di sekitar key level. Untuk take profit, target utama kita adalah ujung dari swing low terendah, karena market biasanya akan melanjutkan retracement-nya dengan bergerak turun melebihi swing low tersebut. Setelah itu harga mulai bergerak, akan tetapi harga justru melewati zona supply terlebih dahulu. Inilah alasan mengapa saya lebih sering menaruh stop loss di atas swing high ini, karena seperti yang bisa kita lihat, kalau harga terkadang tidak langsung berbalik setelah masuk ke zona supply, sehingga akan lebih baik untuk menaruh stop loss di atas swing high ini agar memberi ruang lebih banyak untuk harga bergerak sebelum mengalami pembalikan. Selanjutnya, selama fase pergerakan menuju swing low terendah, satu hal penting yang sering terjadi adalah terbentuknya zona supply baru. Zona supply ini akan bertindak sebagai area resistance, membantu market bergerak lebih rendah menuju swing low yang kita targetkan. Setelah harga menjemput zona supply tersebut, kita bisa melakukan trailing stop untuk menggeser stop loss kita menjadi break-even, atau di atas zona supply yang baru ini, sehingga kita bisa mengamankan posisi yang sudah profit. Dan setelah menjemput zona supply tersebut, market terus bergerak ke bawah sampai akhirnya berhasil mencapai take profit utama kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang manajemen take profit. Ketika berbicara tentang take profit, banyak trader berpikir bahwa mereka harus menutup seluruh posisi sekaligus. Namun sebenarnya hal ini tidaklah selalu benar. Menutup sebagian posisi atau partial close bisa menjadi strategi yang sangat efektif, terutama untuk menjaga keseimbangan psikologis Anda saat trading. Dengan strategi parsial, Anda bisa secara bertahap mengamankan profit sambil tetap membiarkan sebagian posisi terbuka untuk mencapai target utama. Ini memberi Anda fleksibilitas lebih dan membantu mengurangi tekanan, sehingga Anda bisa lebih nyaman dalam membiarkan trade berjalan sesuai rencana tanpa terburu-buru menutup semuanya. Jika Anda mulai melihat tanda-tanda pergerakan market yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan sebelum target take profit utama tercapai, melakukan partial close bukanlah keputusan yang buruk. Dengan cara ini, Anda bisa mengamankan sebagian profit, memberikan rasa puas, dan mengurangi kecemasan, terlepas dari bagaimana market bergerak selanjutnya. Oleh karena itu, melakukan partial close bisa menjadi opsi yang baik, tetapi tentu harus didukung dengan aturan yang jelas. Ada beberapa tanda yang bisa dijadikan indikasi untuk melakukan partial close. Pertama, ketika harga gagal melewati zona supply atau demand terdekat dari lokasi entry yang dilakukan. Misalnya, jika Anda melakukan entry sell di zona supply,
Anda perlu waspada pada zona demand terdekat yang berada di bawah zona entry sell tersebut. Apabila pada zona demand tersebut terjadi beberapa rejection yang kuat, itu bisa menjadi tanda peringatan bahwa market mungkin ingin kembali bergerak ke atas menuju level entry Anda. Oleh karena itu, jika terjadi tanda seperti ini, Anda bisa melakukan partial close untuk mengamankan profit. Namun, jika harga tidak mengalami rejection di zona demand ini dan terus bergerak sesuai arah yang diinginkan, Anda bisa menahan seluruh posisi hingga mencapai target take profit utama. Kemudian, tanda atau indikasi yang kedua adalah ketika harga gagal melewati 50% dari rentang pergerakan retracement. Misalnya, jika Anda melakukan entry buy di sini, dengan menarik level Fibonacci dari ujung atas awal retracement hingga ke ujung bawah retracement, Anda bisa mendapatkan nilai level 50% yang terletak di area ini. Jika terjadi beberapa rejection yang kuat pada area sekitar level 50% tersebut, itu bisa menjadi tanda peringatan bahwa market mungkin ingin kembali ke bawah menuju ke level entry Anda. Oleh karena itu, jika tanda tersebut muncul, Anda bisa melakukan partial close untuk mengamankan profit. Jika harga tidak mengalami rejection di sekitar area 50%, Anda bisa menahan seluruh posisi hingga mencapai take profit utama. Selain melakukan partial close pada kedua kondisi sebelumnya, Anda juga bisa melakukannya saat harga mencapai take profit utama. Misalnya, ketika harga berhasil mencapai target utama, Anda dapat menutup sebagian posisi dan membiarkan sisanya tetap terbuka untuk terus berjalan. Namun, dalam kondisi ini, sangat penting memastikan bahwa entry Anda searah dengan tren pada time frame yang lebih tinggi. Selanjutnya, Anda bisa menerapkan trailing stop sambil mengikuti arah tren. Dengan begitu, Anda tetap bisa memaksimalkan keuntungan seiring dengan pergerakan market. Sekarang, mari kita bahas teknik yang tadi sempat saya sebutkan, yaitu teknik piramida. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang teknik ini, saya ingin menekankan bahwa jika Anda masih baru dalam trading, sebaiknya Anda tidak mencoba mempelajari teknik piramida terlebih dahulu. Sebab teknik ini bisa berbahaya jika Anda tidak tahu cara melakukannya dengan benar. Oleh karena itu, sampai Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang market, saya sarankan untuk tidak fokus pada teknik piramida. Namun, jika Anda sudah merasa mampu melihat peluang dengan baik di setiap pergerakan market, maka Anda bisa mulai mempelajari teknik piramida. Teknik piramida adalah proses menambah posisi secara bertahap setelah trade menunjukkan tanda-tanda profit. Dengan teknik ini, Anda bisa memaksimalkan keuntungan dari tren yang sedang berlangsung tanpa meningkatkan risiko awal Anda. Namun, penting untuk dicatat bahwa teknik piramida hanya boleh dilakukan pada posisi yang sedang profit, dan jangan pernah melakukan teknik piramida pada posisi yang sedang merugi. Dengan cara ini Anda bisa memaksimalkan profit, sambil tetap menjaga risiko dengan baik. Supaya lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contohnya di chart. Melanjutkan pembahasan yang tadi sempat saya singgung, di mana pada contoh market bullish ini, kita sudah membahas bahwa kita dapat memindahkan stop loss ke break-even, atau di bawah zona demand ini. Ketika Anda memindahkan stop loss, itu artinya Anda secara signifikan mengurangi risiko. Namun, jika Anda ingin menjaga risiko tetap konsisten di seluruh posisi, Anda diperbolehkan melakukan teknik piramida di dalam zona demand tersebut, karena Anda mengharapkan zona demand itu berfungsi sebagai area support. Contohnya seperti ini. Jika Anda melakukan entry buy sebesar 3 lot di awal entry, Anda diperbolehkan untuk melakukan entry buy sebesar 2 lot pada peluang entry berikutnya. Ini berarti total posisi Anda akan meningkat, tetapi Anda juga bisa menaikkan level stop loss Anda, sehingga risiko tetap relatif sama. Ketika harga bergerak sesuai dengan posisi Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap dengan risiko yang konsisten. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan pergerakan market dengan lebih optimal, sekaligus menjaga manajemen risiko tetap terkendali. Kemudian apabila terbentuk zona demand lagi, kita bisa memanfaatkan zona demand tersebut untuk dijadikan tempat untuk entry buy lagi, di mana setelah harga mencapai zona demand kita lakukan entry buy sebesar 1 lot, sambil memindahkan stop loss ke bawah zona demand ini. Dan setelah menjemput zona demand tersebut, market akhirnya berhasil mencapai take profit utama kita. Sekarang,
Mari kita lihat contoh teknik piramida dari sisi market bearish. Pada kondisi ini, Anda bisa memindahkan stop loss menjadi break even atau di atas zona supply ini, dan kemudian melakukan entry sell lagi, sebab ada zona supply yang diharapkan berfungsi sebagai area resistance. Sama seperti contoh market bullish sebelumnya, jika Anda melakukan entry sell di awal sebesar 3 lot, Anda dapat melakukan entry sell lagi sebesar 2 lot, sehingga total posisi menjadi 5 lot. Dan setelah menjemput zona supply tersebut, market akhirnya berhasil mencapai take profit utama kita. Teknik ini tidak hanya mengamankan profit, tetapi juga memberi Anda peluang untuk meraih keuntungan lebih besar dengan meningkatkan ukuran posisi pada momen yang tepat. Hal penting yang perlu Anda pahami adalah bahwa dalam teknik ini, kita mengurangi jumlah lot yang ditambahkan setiap kali melakukan teknik piramida. Kita tidak menambah dari 1 lot pada entry awal menjadi 2 lot. Sebaliknya, kita memulai dengan 3 lot, lalu menambah 2 lot, kemudian 1 lot, dan seterusnya. Teknik ini tidak dilakukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Artinya, posisi terbesar selalu dilakukan di awal, sehingga jika market bergerak melawan kita, kerugian yang ditanggung bisa lebih kecil. Ingat, jika Anda masih belum berpengalaman disarankan untuk tetap fokus pada satu entry terlebih dahulu. Namun jika Anda merasa sudah lebih berpengalaman, Anda bisa mencoba teknik piramida pada akun demo terlebih dahulu, tujuannya agar Anda bisa terbiasa dalam mengelola lebih dari satu posisi yang terbuka. Sebagai seorang trader, memiliki skill trade management adalah kunci untuk mencapai profit yang konsisten. Penting untuk tidak hanya fokus pada setup entry, tetapi juga pada cara kita mengelola posisi setelah masuk ke market. Dengan memahami di mana harus menempatkan stop loss, kapan menggunakan trailing stop, serta kapan melakukan take profit secara parsial, Anda dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan profit. Ingatlah bahwa kondisi market selalu berubah, dan strategi yang fleksibel akan membantu Anda beradaptasi. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian, subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.